Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 6 Maret 2024 dengan tema Singkatnya Hari Hidup. Orang yang tidak menghayati dengan benar singkatnya hidup ini, bahwa ia ada di dalam perjalanan waktu yang pasti ada ujungnya, dan tidak tahu kapan ujungnya, adalah orang yang pasti tidak memiliki sikap berjaga-jaga dengan proporsional. Mereka pasti tidak menghargai kesempatan-kesempatan yang tidak ternilai yang Allah berikan untuk mempersiapkan diri bagi hidup kekalnya. Buktinya saudaraku, banyak orang yang angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Terutama mereka yang memiliki kedudukan, kekuasaan, uang banyak. Apalagi kalau orang itu sukses sekali, terkenal. Wah, pada umumnya mereka tidak mempersoalkan kekekalan. Dari pernyataan-pernyataannya, dia tidak punya kegentaran terhadap hal-hal kekekalan. Karena dia pikir dirinya itu makhluk yang hari ini mati, besok dikubur dan selesai. Dia lupa kalau dirinya adalah makhluk kekal yang harus mempertanggungjawabkan bukan hanya perbuatan, melainkan juga setiap kata yang diucapkan. Semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, setiap kata yang diucapkan seseorang harus dipertanggungjawabkan. Maka betapa kita tidak boleh sembarangan hidup. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengelola hidup ini terkait dengan singkatnya hidup dan kesempatan yang Tuhan beri untuk mengalami perubahan, maka pasti akan gemetar kita di hadapan pengadilan Tuhan, saudaraku. Karena kuasa gelap akan membuat kita memiliki damai semu, ketenangan semu. Apalagi kalau kita sudah biasa menyelesaikan masalah dengan baik, masalah hukum, masalah yang terkait dengan aparat keamanan, masalah perusahaan, masalah keluarga, dan lain-lain. Kita sudah lihai di situ, kita sudah hebat di situ. Tanpa sadar kita bisa menjadi tinggi hati dan merasa semua bisa dilewati dengan mudah. Saudaraku, memang kita bisa melewati semua masalah dalam hidup ini. Tetapi kalau di hadapan pengadilan Tuhan, kita tidak bisa sembarangan. Jangan lawan Tuhan. Orang mau sombong apa? Walaupun dia cantik, dia ganteng, kaya, kuat, tetapi semuanya akan berakhir. Sampai akhirnya dikubur jadi tengkorak, tinggal tulang belulang. Namun bagi mereka yang tidak kaya, tidak berkedudukan, tidak punya nilai lebih di mata manusia lain, itu pun masih bisa sombong, saudaraku. Mungkin tidak sombong di hadapan manusia terang-terangan, tetapi ketika seseorang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak merasa membutuhkan Tuhan, sejatinya ia sombong. Maka kita harus bertumbuh terus dalam penghayatan terhadap betapa singkatnya hidup kita di bumi ini. Betapa tidak berartinya manusia dengan 70 tahun, 80 tahun masa hidupnya. Lalu setelah itu lenyap seperti uap. Demikian firman Tuhan. Kiranya kesadaran ini membuat kita bisa berkata, aku memerlukan Engkau Tuhan. More than everything and anything. Lebih dari nafas dan darah dalam tubuhku sekalipun. Aku membutuhkan Engkau. Apa artinya aku memiliki semuanya Tuhan, tetapi aku tidak memiliki Engkau Allahku? Kita seharusnya berkata begitu. Tetapi setan akan mencoba mengusahakan kita untuk selalu menunda pertobatan, yang akhirnya kita membatalkan pertobatan untuk selama-lamanya. Setan lihai, saudaraku. Dia licik. Dia bisa menyuntikkan ide dengan pikiran. Masih ada waktu untuk berubah, nanti aja. Masih ada besok kok, besok saja. Begitu kita punya kebiasaan menunda, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk bertobat, karena kita tidak punya irama pertobatan yang benar sejak kita muda. Itu ulah setan yang membuat kita memiliki hati yang makin hari makin tidak lentur untuk dibentuk. Aduh saudaraku, jangan kita berpikir bahwa bertobat hari ini sama dengan 5 tahun ke depan.
pasti itu berbeda. Apalagi kita hidup di dunia dengan segala pengaruh jahatnya hari ini. Seseorang akan sampai pada tingkat point of no return. Titik tidak balik lagi ke hadapan Allah. Itu bahaya loh saudaraku. Itu waktu yang ditunggu setan. Titik di mana kita tidak bisa berubah lagi. Kita terlalu duniawi, terlalu materialistis, terlalu mengumbar nafsu. Kalau seseorang sudah punya irama yang salah, hari tuanya pun dia tetap akan berada di irama yang salah itu. Apalagi kalau konsep dan selera jiwanya sudah rusak, dia tidak akan pernah kembali berubah, saudaraku. Jadi hidup ini harusnya kita jalani seperti naik sepeda pada umumnya. Bukan seperti sepeda sirkus yang bisa mundur. Kita harus terus maju. Naik sampai titik point of no return atau turun makin jahat sampai point of no return. Jadi masalahnya waktu kita akan makin menurun. Kita sering tidak sadar, saudaraku. Semua dirasa baik-baik saja. Setan terus menyuntikkan, kamu bukan orang jahat, kamu orang baik, aman aja. Kamu masuk surga kok, aman aja. Kamu sudah memberi persembahan ke gereja kan? Kamu sudah memberi perpuluhan kan? Apalagi kamu sudah pelayanan kan? Udah aman. Kamu udah lahir baru kok, begitu aman. Setan bisa suntikin itu. Oh, kamu kan udah pelayanan. Tiap hari Minggu gak pernah bolos ke gereja. Ikut pendalaman Alkitab lagi. Belum ikut doa malam lagi. Udah aman. Aman, berarti kamu udah lahir baru itu. Udah dibaptis lagi. Udah dicelupin berapa kali di baptisan. Saudaraku, padahal Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh terus. Dan makin hari makin sempurna. Sebab kehidupan orang pilihan standarnya adalah seperti Kristus. To be like Christ. Setiap hari harus naik level. Setiap hari to be like Christ. Setiap hari to be like Christ. Semakin hari semakin sempurna. Beranikah kita bertarung di titik itu, saudaraku? Mengingat singkatnya hari hidup. 1 menit hidup kita bertobat. Itu berharga di pemandangan Allah. Selamat berjuang, saudaraku. Jadilah pribadi yang benar-benar memiliki hati yang lentur untuk dibentuk Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Tuhan memberkati.